Jadi pertama mungkin memperkenalkan diri aja, nama suster ini kan, Suster Leoni HK di Kudus, lahirnya di mana? Mungkin Lahir, kita mulainya dari situ aja ya. Oke, baik. Silakan suster. Saya namanya Suster Leoni. Saya dilahirkan di Tembangan, Yogyakarta. Tanggal 5 Mei tahun 1950. Ya, apa lagi? Suster lahir dan besar di Jogja ya? Ya. Oke, sekolah juga di situ. Mengenal HK itu dari mana, suster? Apa? Mengenal Hati Kudus. Hati Kudus. Ceritanya begini, saya masih kecil. Umur itu saya baru kelas 5 SD. Saya punya hati ingin masuk suster. Tetapi di tempat saya tidak ada suster atau siapa yang tinggal di situ. Jadi saya kenalan ada seorang seminaris. Seminaris itu kalau SMP kan pulang. Lalu saya kan dekat pasuruan rumahnya. Jadi main-main di tempat itu. Akhirnya yang seminaris itu namanya Aloysius Sudarso. Aloysius Sudarso yang selama ini jadi Bapak Uskup Palembang. Jadi yang terkenang di dalam hati saya, dia mengatakan, "Dek, kamu cocok menjadi suster." Nah, dengan kata-kata itu nyantel. Nah, saya pernah ngomong sama orang tua saya, nah, saya ingin masuk suster. Kemudian di situ kan ada romo yang seringkali misa dan lain sebagainya. Saya mengatakan aku ingin jadi suster. Padahal suster itu yang di Palembang ada susteran, kemudian di mana ada susteran. Tapi yang tercetus di hati saya, lalu oleh Romo itu dikirimlah ke Metro, kirim ke Metro. Nah, setelah kirim Metro, saat itu kan waktu itu lulus namanya SR, bukan SD tetapi SR waktu itu. Dengan kata-kata itu akhirnya saya cetuskan kepada Romo tersebut. Romo tersebut itu namanya Pastor Winston SCD. Ya, dengan itu makanya saya dihubungkan dengan Suster Hati Kudus Metro. Kendati di Palembang ada Suster Caritas, tapi mengapa ke situ? Ya saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa setelah lulus SR itu saya dititipkan lulusan SMP mau sekolah di Muntilan SPG. Saya dititipkan saja itu di dalam perjalanan. Nah, akhirnya sampai di situ agak malam, langsung saya menemui pimpinannya. Waktu itu pimpinannya di situ adalah Suster Konsolatrix, orang Belanda. Nah itu, di situ kan rupanya saya kan masih kecil, jadi dititipkan ke asrama. Asrama itu adalah mereka yang bertugas menjadi karyawan Santa Ana. Jadi ramai, memang banyak orang yang kerja. Nah, saya kan masih kecil karena belum waktunya Suster Konsolatrix itu ke Metro, maka saya dititipkan di asrama tersebut. Ya saya masih kecil ya, nggak tahu lah pengikut, nggak tahu persis. Sudah itu pada saatnya Suster Konsolatrix ini ke Metro, itu kan pemimpin di Metro, sedang pimpinan yang di Teluk itu Suster Boromea yang lebih sepuh. Nah, dengan demikian saya lalu diajak pulang ke Metro. Di Metro di mana ada beberapa anak yang mau jadi suster juga. Nah, saya di jalan tuh saya masih kecil, jadi saya masih dituntun karena masih kecil, jadi gimana pun. Makanya oleh Suster Konsolatrix akhirnya saya di situ. Itu tahun 1963. Nah, di situ saya di asrama dengan teman-teman beberapa orang, itu 8 orang yang ingin menjadi suster. Nah, disitulah akhirnya saya sekolah SMP Saverius Metro. Nah, di situ kepala sekolahnya Bruder Albertus, itu Belanda. Belanda ini kalau ke gereja, dia itu yang suka main organ. Kemudian kami diajari nyanyi untuk ke gereja. Nyanyiannya itu adalah lagu-lagu waktu itu kan bahasa Latin. Tapi meskipun bahasa Latin,
sampai sekarang juga masih nyantel. Misalnya lagu-lagu yang gereja itu. Nah, dah itu yang sebegitu yang saya sudah SMP ya 3 tahun. Itu apalagi masih kelanjutan panjang. Iya. Ya. Apalagi? Suster berarti ini ya waktu itu Monsinyur Aloysius Sudarso ya, masih frater. Oh, bukan, masih seminaris. Oh, masih seminaris. Iya, sama-sama dia seminaris itu pulang liburan ke tempat orang tua. Beliau rumahnya namanya di sana kan pakai kampung apa hurufnya. Dia rumahnya di kampung P, saya tinggalnya di Pasuruan dekat itu, yang pusatnya gereja itu apa tuh namanya? Suka lupa sekarang masih saya juga lupa apa tuh namanya? Akhirnya dia seminaris liburan. Ya itu kata-kata itu yang sampai sekarang masih di hati saya. Beliau sudah begitulah sampai uskup, askop agung dan seterusnya. Maka dia juga dekat dengan keluarga saya. Maka saya diopernya dikirim oleh Romo Wisten itu ke Metro. Waktu itu kemungkinan besar Romo sama suster itu seringkali hubungan begitu. Jadi panggilannya mau kemana? Jadi oleh Romo itu saya dikirim ke Metro. Saya tinggal di asrama. Begitu kehidupan saya. Ada suster saya yang sini yang saya sepuh ini, mereka sudah novisiat, suster novis, jadi sudah novis. Saya tinggal di asrama. Saya tinggal di asrama, beberapa teman itu kalau belajar itu suster mereka itu satu persatu nungguin kami belajar. Zaman itu masih kecil ya, jadi otomatis ya di dinding begitulah. Untuk kerja bakti di asrama juga dibimbing oleh para suster. Suster waktu itu masih suster Belanda, suster konselata gitu pemimpinnya. Kemudian ada suster saya yang di sini itu, ya itu tadi sudah novis. Jadi pendidikan suster sudah novis. Tugasnya jagain kami makan, jagain kami belajar, semuanya diatur oleh para suster. Masih sampai di situ dulu. Muda ya waktu itu. Iya. Kalau ini orang tua bagaimana? Karena suster masuk ke ini pendidikan dengan ini ya usia sangat muda. Iya. Orang tua mengizinkan. Orang tua, ayah saya memang ya mendorong, tapi mama saya karena saya ini kan anak yang pertama, tapi anggap aja anak yang bontot karena saya punya kakak itu perempuan, saya sudah nggak ada, jadi meninggal. Kemudian yang berikutnya saya, berikutnya adik saya itu juga saya nggak tahu meninggal juga. Jadi hidup saya ini ya dikembangkan di dalam antara kakak dan adik sudah meninggal. Jadi ini oleh Tuhan. Makanya mama saya nggak kasih izin karena saya boleh katakan masih manja-manja begitu ya. Nah itu. Tapi namun demikian ya jalan sudah. Nah gitu. Itu ibu. Luar biasa ya panggilannya. Ya, jadi masih kelas 5 SD itu. Iya. Dan dengan kata-kata yang sekarang jadi uskup yang sekarang apa namanya Bu itu? Emeritus. Emeritus juga muncul. Ya begitu. Jadi ya sampai tapi kalau sudah umur ini dan saya sudah itu dikembangkan di asrama tersebut. Iya. Ya. Itu tangsa awal panggilan saya Ibu. Jadi caranya masih kencur, belum tahu apa-apa, tapi dari awal dari 5 ya. Ya begitu. Kalau